Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdin Badiruhan dengan NIM 21E650058 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi computer security atau keamanan komputer. Keamanan komputer, mengapa dibutuhkan? Information based security menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Struktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan. Selanjutnya kejahatan komputer semakin meningkat karena yang pertama, aplikasi bisnis berbasis teknik informasi dan jaringan komputer meningkat, online banking, e-commerce, elektronik data, integritas (ED). Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keempat, meningkatkan kemampuan attacker dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Yang kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan. Ketujuh, berhubung dengan internet. Oke, selanjutnya pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap pengguna, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama, confidentiality, kerahasiaan, berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan ekspresi. Contohnya data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data yang sifatnya pribadi, nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data milik perusahaan dan perusahaan. Yang kedua, integrity atau keaslian, berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalamnya integrity terdapat dua mekanisme pengaman, yaitu mekanisme privasi dan mekanisme detektif. Yang ketiga, availability, yaitu ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat, authentication, itu metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Yang kelima, authorization atau otorisasi, yaitu memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau menyalahgunakan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Yang keenam, non-repetition, yaitu tidak dapat dibantah. Tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Ancaman keamanan komputer secara umum. Yang pertama, dia manusia, hacking, atau siapa saja yang berusaha telah mengakses sistem tanpa izin pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data, informasi, atau pengerusakan, memasukkan program ilegal seperti virus, worm, dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan data memelihara sistem, serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Terus, hardware failure, tidak stabil suplainya listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat.
Dua, terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Tiga, segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Terus software failure, adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, terus uji coba program yang tidak memadai sehingga menyelesaikan error pada perangkat lunak. Yang keempat, alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran dan sebagainya. Itulah ancaman keamanan komputer secara umum. Ancaman keamanan komputer. Keamanan yang bersifat fisik termasuk akses yang di gedung, peralatan dan media yang digunakan. Contoh, denial of service ya dilakukan misalnya dengan memastikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang ada berisi pada apa saja, karena diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Terus wrapping atau hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer. Terus flow attack, di mana sistem host yang dibanjiri oleh permintaan sehingga menjadi terlalu sibuk dan bahan dapat bermasalah sistem. Kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang. Dia isinya identifikasi user atau username dan password. Yang kedua, profil resiko dari orang yang mempunyai akses, pemakai dan pengelola. Terus keamanan dari kata dan media sosial komunikasi, yaitu exclusive, real, dan VPN. Keamanan dalam operasi, ada prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Terus security attacks models, yaitu gambar pertama yaitu interpretation, perangkat sistem yang menjadi rusak atau tidak tersedia serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Contohnya serangan adalah denial of service attack. Yang kedua, gambar kedua interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Ketiga, modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja dapat berhasil mengakses dan tetap dapat juga mengubah aset. Yang ketujuh, fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contohnya seperti serangan jenis adalah memasukkan hardware seperti aslinya atau memasukkan pesan palsu, email palsu ke dalam jaringan komputer. Inilah gambarnya ilustrasi serangan keamanan komputer. Ada internet service provider, healthcare developer, dan governments. Security based accident. Serangan atau 15 contoh kasus yang nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia, yaitu pembobolan sistem web KPU pada pemilu 2019, serangan ransomware Benaри pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia, pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2018, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015, serangan tahun 2014, dan lain-lain. Terus 7 prinsip keamanan komputer. Yang pertama, menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. 2, perlakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. 3, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, pastikan pengembangan dilatih data yang saling mengembangkan keamanan lunak. Yang kelima, kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang keenam, memastikan bahwa sistem elektronik tidak aman. Terus potensi pertukaran, kurangi risiko dengan peningkatan penurunan biaya dalam aspek yang identifikasi opsional. Terus selanjutnya, kerangka kerja keamanan informasi. Kerangka kerja keamanan informasi itu adalah standar internasional yang mengatur kritik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memanage, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan. ISMS adalah pengembangan dari Informasi Security Management System, sistem manajemen keamanan informasi. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan
informasi. Selanjutnya, ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Inisial, pada tahap ini perusahaan menentukan skop dari manajemen keamanan komputer, akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab sumber daya persyaratan untuk melaksanakan ISMS. 2. Pelaksanaan, pada tahap ini perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumentasi terkait ISMS. Implementasi, pada tahap ini perusahaan menerapkan keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan dan mengevaluasi sistem secara berkala. Pada tahap ini perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kerja aktivitas dari kontrol keamanan yang telah diterapkan, melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu update. Oke, baik, itu saja. Bila ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.